Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di Mata Kuliah Psikologi Komunikasi bersama saya, Bu Lela. Kesempatan kali ini saya akan membagikan informasi mengenai panduan ujian akhir semester bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah Psikologi Komunikasi ini. Ada apa aja sih? Check this out! Oke, yang pertama tentang bentuk. Nah, jadi UAS ini nanti akan digantikan oleh tugas yang bernama take home test. Artinya, mahasiswa akan saya berikan penugasan, dikerjakan di rumah, kemudian nanti ketika hari H ujian, hanya tinggal mengumpulkan atau mensubmit. Gitu. Nama tugasnya adalah Psikologi A to Z. Nah, buatlah sebuah artikel populer dengan topik dari salah satu konsep atau teori atau variabel di keilmuan psikologi berdasarkan dari pembagian abjad. Ini nanti akan saya sampaikan ya di slide berikutnya. Nah, artikel populer Psikologi A to Z ini itu merupakan sebuah implementasi dari bentuk komunikasi massa secara tertulis. Gitu. Kalau yang pertemuan beberapa minggu lalu kita sudah melakukan implementasi komunikasi massa secara lisan gitu ya, teman-teman perform di depan kelas, tampil ada yang podcast, pidato, dan lain-lain gitu. Nah ini kita saatnya untuk belajar bagaimana sih kalau tertulis itu gitu ya. Jadi artikel yang akan teman-teman buat itu nantinya akan dibaca oleh massa atau masyarakat, orang yang banyak sekali gitu. Jadi itu adalah kunci dari komunikasi massa. Contohnya nih ya, misalnya saya ke bagian abjad A, maka saya akan mencari konsep teori variabel psikologi apa ya yang huruf depannya itu A. Nah, misalnya nih, atribusi gitu. Kemudian kalau C misalnya crab mentality atau I insecure atau istilah-istilah psikologi yang lain. Boleh sesuai dengan pembagian abjad. Gitu. Tapi ini baru konten ya, ini bukan judul. Nanti judulnya dibuat yang lebih menarik gitu. Misalnya kalau insecure nih, insecure .2 bahaya atau tidak. Nah, ada tanda tanyanya gitu. Insecure .2 boleh nggak sih? Nah, jadi membuat sebuah judul yang menarik sehingga calon pembaca itu mau untuk membaca artikelmu sampai selesai. Nah, terus kalau teman-teman bingung, terus butuh referensi dan inspirasi kemana? Coba ya, cek konten kami di Psikologi A to Z di website Psikologi UNES ACID. Di sana ada belasan atau puluhan gitu ya, artikel-artikel Psikologi A to Z yang menerangkan beberapa abjad tertentu. Silahkan teman-teman baca sebanyak-banyaknya, kemudian teman-teman akan memperoleh pola. Nah, pola itu bisa teman-teman adaptasi dalam tulisan yang akan kamu lakukan. Nah, artikel-artikel terbaik nantinya akan kami publikasikan di website jurusan Psikologi UNES. Nah, terus bolehlah, apa sih ketentuannya? Nah, yang pertama adalah file ini, artikel ini berupa dikerjakan di Microsoft Word ya, dalam .doc. Nah, jadi MS Word gitu. Ukuran kertasnya A4, marginnya 4433, spasinya 1,15 dengan jumlah halaman minimal 2 maksimal 3. Gitu. Ya. Ini sudah termasuk semua kontennya ya. Plus daftar pustaka juga penting ya. Kemudian ini format tulisan ada 2, kepala artikel dan tubuh artikel. Nah, kalau kepala artikel itu nanti ada di atas artikel berisi judul huruf kapital semua dan gunakan bahasa yang menarik atau eye-catching begitu. Bahasa-bahasa khas kalau misalnya teman-teman melihat media online, media massa online berita atau di televisi itu kan pasti thumbnailnya atau judulnya yang menggelitik gitu ya, yang bikin orang itu penasaran mau nonton, mau lihat, mau membaca. Nah, bukan seperti itu. Kemudian oleh nama lengkap, rombel, nomor presensi. Contoh nih, oleh Laila Listiana Ulia _R1 _12 nomor presensinya.
Terus tulis status dan asal universitas, misal mahasiswa psikologi UNES. Terus juga dikasihkan email, ya. Tuliskan email kamu, email resmi kalau bisa ya. Jadi yang bertaut ke kampus gitu. Misalnya kalau ini di UNES ya, misalnya Laila Listena Ulia @unes blablabla gitu. Nah, terus ini tubuh artikel, ini berisi konten atau materi artikel populer. Boleh diberi subjudul teman-teman ya. Misalnya yang pertama ada di artikel pertama, di paragraf pertama itu pendahuluan. Kemudian ada titik 1 pengertian, kedua penyebab, ketiga dampak, cara mengatasi, tips and trick, kesimpulan, saran atau apa, boleh bebas. Dan diakhiri oleh daftar pustaka. Jangan lupa ya. Jadi kalau dalam konten materimu itu mensitasi sebuah teori atau informasi tertentu, silahkan ditulis di sana. Bisa dari jurnal, buku, referensi media massa online, boleh bebas ya. Nah, ini terus gimana pembagian abjadnya, Bu? Nah, ini kan A to Z ya. Nah, ini ada dari A sampai Z. Jadi setiap abjad ini akan dikerjakan oleh nomor presensi, 2 nomor presensi sesuai pembagian di sini. Misal, abjad A dikerjakan oleh nomor presensi 1 dan 27 di setiap rombelnya. Gitu. Nanti B yang dikerjakan oleh nomor presensi 2 dan 28 di setiap rombelnya. Termasuk PMM gitu ya. Jadi nanti PMM nomor berapa? Misalnya saya nomor 10, Bu. Berarti nanti ya PMM J. Gitu ya. Kemudian kalau untuk international class itu pembagiannya seperti ini ya. Ini sudah saya jadikan abjad tertentu saja karena memang di international class ini terbatas ya, hanya ada 18 orang, sehingga saya sudah memberikan plotting abjadnya seperti ini. Misalnya abjad F itu nomor 1 dan nomor 23 dan nomor 13 yang membuatnya. Abjad Z nomor 12. Z ya 12 gitu. Nah, ini saya berikan kesempatan teman-teman mau menggunakan bahasa Indonesia boleh, mau menggunakan bahasa Inggris sangat boleh ya, dan lebih bagus, bebas aja gitu. Kemudian deadline-nya kapan, Bu? Nah, ini nanti disubmit ya di Elena via Turnitin assignment tuh di hari Senin tanggal 3 Desember 2022 pukul 7 pagi WIB ya. Jadi ini nanti adalah di hari pertama ujian UAS. Jadwal UAS jam 7 harus sudah dikumpulkan. Tolong tepat waktulah gitu ya, karena nanti segala macam bentuk keterlambatan akan membawa konsekuensi pada penilaian. Oke, gitu aja ya informasi tentang panduan UAS kita dari Bu Lela. Nanti kalau ada pertanyaan boleh disampaikan ke Komting di WA grup Komting. Gitu ya, saya tunggu karya-karya terbaik dari teman-teman mahasiswa semuanya. Bye-bye, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.